semuanya, nama saya Nurul Nazmi Aulia. Di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. IP address ini dibagi menjadi dua, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Kita akan langsung membahas ke IP address versi 4 dulu. Untuk IP address versi 6 belum dibahas saat ini juga. Langsung saja kita membahas IP address versi 4, yaitu IP address versi 4 ini berisikan 32 bit dan 4 octave, yaitu x.x.x.x.x, di mana setiap x ini memiliki angka, yaitu angkanya 0 sampai 255. Nah, ini itu tidak bisa kurang dari 0 dan tidak bisa lebih dari 255. Tapi 0 ini sudah dibaca dengan nomor 1. 0 sudah dibaca nomor 1 dan 255 ini dibaca 256. Nah, di sini sudah ada IP addressnya dengan nomor 192.168.1.1 dengan /24. /24 itu adalah prefix. Prefix artinya total IP address yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP address yang bisa dipakai ini, kita akan mempelajari tentang subnetting. Mempelajari tentang subnettingnya. Nah, di sini saya sudah menaruh rumusnya ya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range. Kita akan mencari tentang total IP-nya terlebih dahulu. Nah, di total IP ini menggunakan rumus. Rumus total IP itu ada yang mudah dan ada yang susah. Nah, yang susahnya itu adalah rumus biner. Rumus biner itu menggunakan angka 0101010101. Tapi saya tidak akan menggunakan rumus tersebut karena kita akan menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. Nah, 32 dikurangi prefix ini adalah 32 dikurangi /24 sama dengan 8, lalu dipangkatkan 2 dipangkat 8 sama dengan 25. Nah, pangkat 2 pangkat ini adalah sudah paten ya teman-teman. Lalu ke subnet masknya, subnet mask ini 256 yang awal ini dari 255, karena 255 itu sudah dibaca dengan 256 termasuknya. Lalu 256 yang ini dari 256 yang hasil dari 2 pangkat 8 ini. 256 kurangi 256 sama dengan 0, dan untuk IP network adalah 0. IP broadcastnya adalah 255 dari 256 dikurangi 1 sama dengan 255. Untuk IP range itu yang lebih sesudah 0, dan untuk keduanya itu sebelum 255 tersebut, jadi 1 sampai 254. Jadi itulah subnetting. Nah, untuk rumusnya sudah selesai ya. Di sini sudah ada soal untuk kalian semua. Mungkin kalian bisa mencobanya. Silahkan coba dulu ya teman-teman. A few moments later. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa mencobanya? Di sini kita akan mencobanya bersama jika kalian belum bisa untuk mencoba mengisi soal tadi. Oke, kita ketik 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Lalu 2 dipangkatkan dengan 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke subnet masknya, yaitu 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, di sini IP networknya tetap 0 ya teman-teman. IP broadcastnya 64 dikurangi 1 yaitu 63. IP range-nya adalah
sesudah 0 adalah 1, sebelum 63 adalah 62. Untuk IP network hasilnya itu pasti genap dan IP broadcast adalah ganjil. Dan IP network juga IP broadcast ini tidak bisa dipakai, yang bisa dipakai hanya IP range. Nah, ini untuk soalnya ya teman-teman, kalian bisa catat dan mencobanya, yaitu 10.10.10.10/27. Silakan kalian coba. Oke teman-teman, apakah sudah bisa? Jika belum bisa, mari kita mencobanya bersama lagi. Oke, di sini kita ketik 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu 2 dipangkatkan dengan 5 sama dengan 32. Ketik 256 dikurangi 32. Salah. Nah, 256 dikurangi 32 adalah 224. Kita tulis 124. Oh iya, tadi saya lupa memberitahu, ini subnet mas itu bisa ditulis seperti ini ya teman-teman. 255.255.255.224. Jadi yang diubah itu sebenarnya hanya akhirannya saja. Untuk IP network tetap 0. Dan untuk IP broadcastnya 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Untuk IP range 0 itu 1 dan sebelum dari 31 adalah 30. Misalnya IP networknya 32 dan 63. Itu sudah masuk ke blok subnet yang kedua. Jadi 50 di sini itu sudah masuk ke blok subnet yang kedua. Mungkin kalian di sini ingin mengganti ini jadi misalnya 70. Dan blok subnetnya itu pasti akan berbeda. Kita akan masuk ke blok subnet yang ketiga. Nah, untuk blok subnet yang ketiga ini yaitu 63 ditambah 1 sama dengan 64. Untuk IP networknya adalah 64 ditambah 32 sama dengan 96. 96 dikurangi 1 sama dengan 95. Nah, itu blok subnet yang ketiga. Jadi, blok subnet yang 70 ini adalah blok subnet yang ketiga. Untuk blok subnet yang pertama dan kedua ini tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda blok subnetnya. Seperti itu ya teman-teman. IP public ini bisa diakses oleh semua orang dengan internet yang tersedia. Misalnya IP public ini adalah facebook.com. dengan IP 10.10.10.10. Misalnya 10.10. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk IP private sendiri seperti namanya berarti private dan hanya bisa diakses oleh itu saja. Misalnya 192.168.1. Nah, ini biasanya hanya bisa diakses oleh device yang itu saja.
Oke, itu adalah IP private dan IP public. Switch itu adalah menghubungkan device dengan blok yang sama, dan router adalah blok. Oke, di sini kita akan membahas konsep switch. Konsep switch itu menghubungkan device dengan blok subnet yang sama. Sementara kalau router ini menghubungkan blok subnet yang berbeda. Kalian bisa lihat ini adalah contoh dari switch, karena mereka hanya menghubungkan ke blok subnet yang sama. Nah, untuk contoh router menghubungkan blok subnet yang berbeda, yaitu ini ya teman-teman, karena dilihat dari IP-nya saja sudah berbeda. Nah, untuk praktek kali ini kalian bisa pilih 2 PC dan tambahkan switch ke sini. Kalian pilih paling depan ya. Lalu kalian pilih kabel yang strike. Nah, lanjut kita langsung saja klik PC-nya. Lalu ke menu desktop. Habis itu ke IP configuration dan ini diisi. Nah, ini untuk IP address-nya 10.10.10.10 misalnya, dan subnet masknya tinggal kalian tambahin aja 224. Nah, untuk PC kedua kalian bisa lihat, ubah saja di bagian akhirnya. Ini hanya contoh ya, ubah saja di akhirnya berbeda dengan PC pertama, yaitu 11, dan ininya tetap sama 224. Ini sudah bisa ya teman-teman sebenarnya untuk mengirimkan paket atau mengirimkan data, tapi kita akan mencoba ping. Kalian pilih ke desktop, pilih command prompt, lalu ketik ping. Lalu ketik IP address PC kedua, lalu enter. Nah, sudah selesai. Ini sudah bisa mengirimkan data ya teman-teman. Itu cara yang pertama. Nah, ini untuk cara yang kedua, kalian bisa klik yang pesan seperti ini, lalu kalian klik PC-nya, lalu klik PC kedua. Ini sudah sukses ya teman-teman, berarti ini sudah berhasil. Jadi itulah Nah, untuk praktek kedua ini kalian bisa menambahkan 3 PC lagi dan 1 switch, 1 router. Di praktek kedua ini kalian harus mengisi switchnya ya teman-teman. Kalian pilih ke config dan ke fast ethernet yang 0, lalu ini di checklist ya teman-teman. Lalu kalian isi IP addressnya, misalnya di sini 10.10.10.1 dan di sini kalian tinggal tambahkan 224 saja. Nah, di sini kalian juga klik fast ethernet yang satunya. Ini berbeda ya diisinya teman-teman, pas di akhirannya saja. Misalnya di sini saya menggunakan 33. Di sininya tetap sama dan ininya tetap di checklist. Nah, untuk PC pertama yang diubah itu kita hanya menambahkan default gateway-nya. Default gateway-nya ini menggunakan fast ethernet yang 0 itu, IP address 1. Nah, untuk IP address untuk default gateway PC 2, PC 3, PC 4, PC 5 ini menggunakan default gateway yang 33.
33 ya teman-teman. Ini sudah bisa mengirimkan data. Kalian tinggal pencet dan ini misalnya ke sini PC3. Violet. Emang kalau pertama itu violet biasanya teman-teman. Coba kita coba lagi. Lalu ke sini. Successful. Kita coba lagi dari PC ini ke PC 5 misalnya. Violet. Kalau pertama itu memang biasanya violet ya teman-teman. Nah, kita ulang kembali dan sukses.